cinta adalah cinta ketika dilaksanakan dalam relasi dengan sesama. Kasih adalah kasih jika terwujud dalam perhatian dan bantuan kepada sesama kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini 20 Agustus 2021 adalah hukum terbesar. Dan perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari perikopa Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil kita hari ini sekali lagi mengangkat tema tentang hukum terbesar atau hukum terutama dalam iman kita, yakni hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hukum utama ini terdapat dalam perikopa Markus 12 ayat 28 sampai 34 dan juga dalam paralelnya dalam Injil Lukas 10 25 sampai 28. Perikopa Injil Matius 22 34 sampai 40 yang menampilkan hukum ini, dan hari ini kita dengarkan bersama dan kita bisa baca bersama, sangat menarik dan bagi saya sedikit berbeda, terutama dengan pernyataan pada ayat 39. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Frase dari penginjil Matius sangat penting dan baik kita perhatikan, dan hukum kedua yang sama dengan itu. Matius sebagai seorang Yahudi dan mantan pemungut cukai sungguh mengalami penolakan dan bully dari saudara-saudarinya sebangsa, terutama saat ia bekerja sebagai pemungut cukai. Matius juga ingin keluar dari situasinya tersebut, tetapi tidak ada satupun dari saudara-saudara Yahudinya yang memberinya jalan keluar yang real, yang nyata. Mereka hanya bisa menyalak, mempersalahkan dirinya. Kasih Allah dalam Yesus yang akhirnya membuatnya keluar dari situasi tersebut. Yesus memanggilnya untuk mengikutinya, dan akhirnya Matius mengalami pemulihan hidup sebagai manusia Yahudi. Matius bukan hanya diselamatkan secara rohani, spiritual, tetapi juga secara real dan sosial. Sebagai orang Yahudi, Matius tahu bahwa sebagian besar saudara-saudari Yahudinya memisahkan dengan ketat antara hidup religius, hidup yang membangun relasi dengan Allah, dan hidup sosial, kasih terhadap sesama. Dalam penyelamatan dirinya oleh Yesus, Matius mengalami sekaligus penyelamatan secara rohani dan secara sosial. Matius dalam perikopa ini khususnya dengan pernyataan pada ayat 39 tersebut, dan hukum kedua yang sama dengan hukum pertama, ingin membagikan pengalaman penyelamatannya oleh Yesus. Kita semua yang diselamatkan oleh Yesus dipanggil untuk membagikan dan mewartakan Allah yang menyelamatkan dari sisi rohani, dan juga melaksanakan keselamatan tersebut dalam situasi real, nyata, dan secara sosial. Inilah panggilan kita sebagai manusia beriman
yakni menjadi jembatan kasih dan keselamatan bagi sesama kita. Matius sungguh menyadari bahwa pemulihan dirinya sebagai manusia oleh Yesus termasuk dalam panggilan perutusannya untuk menyelamatkan sesama. Maka ia bisa memperkenalkan Allah dan beriman kepada Allah kalau ia bisa menjaga ciptaan Allah teragung, yakni manusia. Mencintai Allah dapat dilakukan dan dilaksanakan melalui cinta kepada sesama. Satu hal yang perlu kita ingat, cinta adalah cinta ketika dilaksanakan dalam relasi dengan sesama. Kasih adalah kasih jika terwujud dalam perhatian dan bantuan kepada sesama kita. Cinta atau kasih itu menjadi sesuatu yang gombal jika kita hanya mendasarkan itu pada pikiran, pada rasa, pada angan-angan kita. Kita dipanggil sebagaimana seruan dari Matius, mencintai Allah dalam situasi real kita, dalam pemberian diri kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.